Pria sedang bersiap untuk melakukan operasi pada anaknya yang dijaga. Siapa sangka tiba-tiba menerima telepon dari menantu perempuannya. Dia mengatakan bahwa mereka dilecehkan di depan rumah sakit. Tanpa menunggu pria berbicara, telepon langsung dimatikan. Dia masih bingung karena anak laki-laki dan menantu perempuannya biasanya keras dan tidak mencari masalah. Dari mana musuh ini muncul? Baru setengah jam yang lalu, anak laki-laki dan menantu perempuannya masih di depan rumah sakit. Mereka membahas nama untuk bayi yang akan lahir bulan depan. Tiba-tiba seorang anak mengendarai sepeda. Orang itu yang menjijikan seolah ingin memakan seseorang dalam hitungan detik. Dia buru-buru mendekat untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa itu semua adalah kecelakaan. Namun beranda lihat keadaan itu, pria itu segera berdiri, mengambil senjata yang ada di sampingnya. Dia langsung memukul kepala berandalan itu. Kemudian dia cepat-cepat memeriksa keadaan istrinya. Pengacau yang marah itu mengambil tongkat teleskop dari anggota geng. Dia memukul kepala pria itu dengan keras. Dia berkata bahwa siapapun yang berani memukulnya harus membayar harga. Kemudian dia memberi isyarat kepada anggota geng, meminta agar dia memberi pelajaran yang baik kepada pria itu. Sementara itu, istri itu mengambil kesempatan untuk menelepon ayahnya. Baru saja mengatakan pria itu dipukuli, ponselnya langsung dirampas oleh berandalan itu. Dia berkata bahwa bahkan jika raja datang hari ini, dia tidak akan terhenti. Namun dia berbalik dan melihat nama yang tertera di telepon. Dia terkejut, karena pagi ini ibunya telah memperingatkannya. Katanya ini adalah Dr. Top. Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit berandalan itu. Tapi dia terkenal pendendam. Jadi jangan sekali-kali menyinggung orang ini. Memikirkan ini, dia meragukan Dr. Top itu adalah ayah dari wanita itu. Maka dia mendekati dan mempertanyakan mereka berdua. Apa hubungan mereka sebenarnya? Wanita itu melihat situasi dan berkata bahwa dia adalah ayahnya. Mendengar ini, dia langsung merasa dirinya dalam masalah. Ternyata tidak tahu bahaya telah menyinggung putri Dr. Top. Anggota geng di samping, Wenyin, berkata, dia sudah memeriksa informasi lebih dulu. Dokter itu hanya memiliki seorang anak tunggal, tidak punya anak perempuan sama sekali. Mendengar ini, dia menjadi marah dan putus asa. Dia berpikir pasti ini hanya orang dengan nama dan marga yang sama. Kemudian dia langsung memanggil anggota geng untuk mengendalikan wanita itu. Mengonkom pria itu, dia berkata asalkan dia berlutut dan memohon padanya, maka dia akan membiarkan mereka berdua pergi hari ini. Mendengar ini, pria itu tanpa ragu berlutut. Saat itu, anggota geng di samping juga maju untuk memberikan peringatan. Mengatakan bahwa orang terkaya sudah bilang supaya dia tidak membuat masalah sebelum operasi. Namun, berandalan itu sama sekali tidak menghiraukan dan berbalik. Dan bersiap untuk menyerang wanita itu. Siapa sangka, detik berikutnya anggota geng menyadari wanita itu mengeluarkan darah. Melihat keadaan itu, pria tersebut memukul wajah berandalan dengan satu pukulan. Kemudian ia segera mendekati untuk memeriksa keadaan istri. Kamu memukulku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terlepas dari apakah itu bisa masuk atau tidak. Semua orang pasti mengira saya mencari alasan untuk diperlakukan semena-mena. Lalu dia berbalik dan mengambil senjata. Ingin melumpuhkan tangan kanan pria itu. Saat itu, ayah pria itu datang. Melihat situasi ini, dia bertanya apa yang terjadi. Pria itu melihat situasi dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia menceritakannya semua. Namun, anggota geng di samping segera menyanggah dan berkata, jelas sekali bahwa keduanya yang memulai. Jika hari ini tidak ada kejelasan, tidak ada yang bisa pergi. Ayah tidak mempercayainya sama sekali. Dia yakin anak laki-lakinya dan menantu perempuannya selalu lembut dan baik. Mereka sama sekali tidak mungkin menginginkan masalah. Mendengar ini, anggota geng di samping, dia mengatakan bahwa berandalan itu adalah satu-satunya anak dari orang terkaya. Ayah kemudian berkata bahwa operasi yang dia lakukan belum sempat dimulai, dia sudah muncul membawa masalah lagi. Namun, berandalan itu tidak peduli. Bagaimanapun juga, dia memiliki dokter top di Jiangzheng, melakukan operasi sendiri. Mendengar ini, ayah terkejut. Dia hampir memberikan operasi kepada sampah seperti itu. Sementara berandalan itu masih bersikap angkuh meminta wanita untuk mengikutinya. Bagaimanapun juga, pria itu tidak mampu membayar dokter top untuk mengobatinya. Mendengar ini, ayah segera membantah. Siapa yang bilang dia tidak mampu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya adalah Yue Beiting.